Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang gerimis, hujan, ini kita semua masih diberi kesempatan bisa bertatap muka melalui dunia maya ini ya. Nah, semoga niat baik dari kalian untuk belajar membawa manfaat dan ilmunya menjadi berkah untuk kita semua nanti. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Selesai. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu. Aditya, ada Aditya? Tidak ada. Ajeng Dwi Aisyah? Hadir, Bu. Oke. Alia Majidah? Hadir, Bu. Ayes Praduwinata? Hadir, Bu. Oke. Dimas Agus Setiono? Hadir, Bu. Oke. Dini Dwi Safitri? Hadir, Bu. Nggak bisa on cam, Dini? Nggak bisa, Bu, lagi di luar. Oke. Diva Rihadatul Aisyah Rahman? Hadir, Bu. Oke. Zaki Fadilah? Tidak ada. Ika Safitri? Hadir, Bu. Oke. Indi Kamalia Aldin? Tidak ada. Juan Setiawan? Hadir, Bu. Oke. Mahmuda Halimatus Sadia? Tidak ada. Melisa? Tidak ada. Muhammad Bardan? Hadir, Bu. Oke. Nggak bisa on cam, Bardan? Bisa. Bentar, Bu. Ya, coba Ibu lihat. Oke, terima kasih. Muhammad Haikal Rizky? Tidak ada. Muhammad Mukti? Tidak ada. Muhammad Reza Raihandi? Tidak ada. Muhammad Reza Syahfalevi? Tidak ada. Musdalifah? Hadir, Bu. Oke. Nabila Yadistira? Hadir, Bu. Oke. Nadopah Lailatul Hadir, Jahro? Bu. Ya. Najwa Ajalia? Hadir, Bu. Naswa Salsa? Tidak ada. Naila Hanania? Hadir, Bu. Ya, oke. Nia Ramadhani? Ada. Nursela Agustina? Hadir, Bu. Oke. Nurul Aulia? Tidak ada. Hadir, Bu. Oh, ada Nurul. Rajwa Alia? Hadir, Bu. Iya. Rehwel Jordan? Hadir. Iya. Salsabila Sahputri? Hadir, Bu. Oke. Selviana? Hadir, Bu. Shalovita?
Delovita? Tidak ada. Siti Rahmadina? Tidak ada. Sri Maulida? Tidak ada. Syabila Amanda? Tidak ada. Syafira? Hadir, Bu. Oke. Yudi Rehan? Yudi Rehan? Yudi Rehan? Hadir, Bu. On Hadir. cam Yudi, on cam. On cam sebentar, Li absen. Yudi baru bergabung. Yang baru bergabung, yang belum Ibu panggil siapa? Melisa? 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 Iya, Bu. Nah, on cam sebentar. Ya, oke. Nia Ramadhani? Nia Ramadhani? Masih nggak ada, tadi udah bergabung. Keluar lagi. Oke, ya sudah, itu dulu. Ya. Minggu lalu Ibu ada kirim angket kan buat kalian kan? Nah, di angket itu hanya 29 orang, 99 siswa yang menjawabnya. Nah, ini hasil angketnya. Ntar Ibu share. Terlihat nggak? Ada, Gimana? Bu. Ada. Nah, dari skor yang kalian isi itu, keterangannya kalau totalnya 11 sampai 20 itu cocok jadi profesi lain. 21 sampai 30 dapat belajar menjadi wirausahawan. 31 sampai 40 ada potensi menjadi wirausahawan. Dan 41 sampai 50 itu cocok menjadi wirausahawan. Nah, ini ya, kalau kalian mau lihat. Nah, halaman pertama sudah lihat? Nih, mulai dari namanya Ajeng. Jadi, di kelas kalian ini, keterangannya dari hasil kuesioner itu ada 2, yaitu cocok jadi wirausaha dan ada potensi menjadi wirausaha. Jadi, kalian ada bakat dan ada minat untuk menjadi wirausahawan. Nah, kembangkanlah bakat kalian itu, belajar banyak tentang bagaimana cara berwirausaha. Insya Allah nanti ke depannya kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses berwirausaha. Nah, Ibu ke bawah kan ya, mulai dari 18 nih. Nih yang bawah. Yudi sudah lihat? Kamu hasilmu apa Yudi? Iya, Bu. Nah, apa Yudi? Ada potensi menjadi wirausaha. Ada potensi. Berarti dikembangkan lagi. Banyak belajar lagi. Ya. Iya, Bu. Silakan. Bagaimana? Next kah atau mau dilihat dulu? Oke, nanti deh Ibu share di grup.
di grup kelas. Selanjutnya, kemarin Ibu ada kasih tugas yang kedua, yaitu kalian mengerjakan sesuatu hal yang baru. Tapi hampir semuanya belum mengerjakan yang itu, yang kedua, tugas kedua. Yang tugas pertama, apakah wirausaha itu bakat atau pilihan? Semua jawaban kalian itu sudah bagus ya. Mau pilih pilihan atau pilih bakat, semuanya bisa dilakukan untuk menjadi wirausaha. Yang penting, kiat-kiat usaha untuk mempertahankan seperti itu bagaimana. Kalau sudah punya bakat, tapi dilanjutkan ke pembelajarannya, kewirausahaannya, banyak belajar dan seterusnya, pasti bisa. Terus kalau memang pilihan, sudah memilih untuk menjadi berwirausaha, kita tahu kelebihannya, kekurangannya, kita lakukan terus, dan kita itu pasti akan selanjutnya ya itu kalian bisa melewati apapun, sudah konsekuensinya kalian lah ya. Nah itu bisa dikembangkan terus, insya Allah sukses. Yang penting kalian konsisten ya. Nah, sekarang bentar ya. Bentar, ada yang bergabung. Apa itu wirausaha? Wirausaha suatu kegiatan atau usaha bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan pada pelaku usaha. Jadi bisa membuat produk, menentukan bagaimana cara produksi, menyusun bagaimana operasi bisnis dan pemasaran, serta mengatur bagaimana permodalan usaha tersebut. Itu ya. Wirausaha itu tujuannya menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai lebih tinggi barang daripada barang itu sebelum diolah. Jadi nilainya lebih tinggi. Jadi nanti akan menghasilkan profit atau keuntungan. Ya. Menurut Burgess 1993, wirausaha itu apabila seseorang yang melakukan pengelolaan, pengorganisasian, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Sedangkan menurut JBC 1803, wirausaha adalah usaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Nah, cara ciri-cirinya bagaimana? Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari wirausaha itu kalian memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Jadi harus berani. Mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Semakin kreatif dan berinovasi, peluang keberhasilan kalian itu akan semakin bagus. Nah, selanjutnya dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Jadi kalian berpikir ke depan bagaimana mengembangkan wirausaha kalian itu. Bentar, ada yang bergabung. Selanjutnya, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan ini baik memimpin diri sendiri dulu. Bagaimana cara memimpin usaha kalian sendiri nanti dikembangkan kalau sudah menjadi besar. Nah, bagaimana, apa yang harus diambil tindakan, bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam suatu usaha agar perusahaan kalian itu nanti bisa sukses. Gitu ya. Memiliki semangat dan serta kemauan yang keras. Ini udah pasti ya, apapun belajar pun juga harus bersemangat. Apalagi kita ada jiwa wirausaha, kita ingin berwirausaha.
kita tidak boleh gampang menyerah ya. Dapat menganalisis yang tepat, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Selanjutnya, nah, bagaimana cara menjadi wirausahawan yang sukses? Memiliki skill sebagai pengusaha. Skill atau kemampuan itu bisa menjadi langkah yang tepat jika ingin berwirausaha. Mental pengusaha harus dibentuk sejak awal. Jadi, kalian jangan malu mau usaha dari hal-hal yang terkecil, tidak apa-apa. Kalian mentalnya kalian siapkan. Ini usaha dimulai dari kecil, sesuatu yang dimulai dari kecil bisa lama-lama bisa menjadi sesuatu yang besar ya kan. Kebanyakan juga pengusaha-pengusaha yang sukses itu dimulai dari nol, dari hal-hal yang masih kecil. Nah, ya, skillnya berupa apa aja? Memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, bisa membaca kesempatan. Dah, ini yang penting nih, komunikasinya yang baik, kemampuan komunikasi untuk pemasaran kalian nanti. Nah, semua skill tersebut ya itu akan sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk kalian yang ingin membangun suatu usaha. Nah, yang selanjutnya akses permodalan. Permodalan ini penting ya, supaya produksi kalian itu nanti jadi lancar. Modalnya enggak, kalau misalnya dari diri sendiri itu belum ada, bisa cari investor. Bisa dari bank atau dari investor yang lain. Bagaimana caranya? Mau kalau modalnya masih kecil, kita gunakan modal yang itu untuk mendapatkan lagi, bisa menghasilkan yang besar lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemampuan skillnya tadi itu. Yang penting bersemangat. Bentar ya. Ada yang bergabung sebentar. Kemudian mampu menghasilkan solusi yang tepat, ya. Jika punya masalah, bagaimana apa yang terjadi dalam atau terkendala dalam usaha kalian, kalian harus berusaha mendapatkan solusi yang baik, ya. Solusinya nanti jika kalian bisa menciptakan solusi yang tepat, nanti bisa hasilnya bisa diterima. Mungkin pasar akan menawarkan yang lebih baik nanti ya. Cepat mengambil kesempatan. Nah, seorang wirausahawan itu harus cerdik dalam mengambil kesempatan. Karena persaingan yang ketat dalam wirausaha itu akan membuat bisnisnya menjadi lambat. Jadi kalian bertindaknya cepat. Misal kompetisi kalian di bidang usaha ini ya lumayan sesuai dengan pasar. Jadi misalnya pasar menginginkan apa, lagi yang trending apa, bisa kalian ini ambil kesempatan itu untuk menciptakan sesuatu yang bagus gitu ya, yang bisa diterima oleh pasar. Nah, yaitu tapi setiap mengambil kesempatan kalian harus mempertimbangkan dulu dampaknya, bagusnya. Ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, untuk langkah yang tepat nanti apa yang harus diambil seperti itu. Terus pandai mengatur bisnis kalian. Menggunakan teknologi lebih baik lagi ya. Nah, oke. Nah, jadi mulai sekarang dari kelas 10 itu kalian sudah pikirkan baik-baik apa yang akan kalian lakukan nanti. Nah,
mulai memikirkan apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya untuk menjadi seorang pengusaha. Uh, usaha itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kecil. Kalau konsisten, lama-lama jadi besar. Nah, seperti itu. Silakan jika ada yang mau menanggapi. Tidak ada tanggapan? Nah, sekarang Ibu minta Selovita. Halo, Selovita. Iya, Bu. Nah, kemarin kan Ibu ada kasih pertanyaan. Wirausaha itu bakat atau pilihan? Sekarang tolong jelaskan menurut Selovita. Ya, gimana Selovita? Menurut saya, menjadi sukses itu pilihan. Karena sukses itu berawal dari kemauan. Biasanya orang yang memilih menjadi pengusaha tidak mudah menyerah karena mereka memiliki kemauan dan niat. Mereka akan terus-menerus mencoba sampai mereka berhasil mendapatkan kesuksesan. Oke, ada lagi? Itu saja, Bu. Oke, Juan, bagaimana pendapatmu, Juan? Apakah terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Oke, coba menurut pendapatmu, Juan. Menurut saya, bakat itu adalah pilihan. Bakat itu pilihan. Wirausaha. Oh ya, wirausaha itu adalah, maaf, Bu, salah, Bu. Enggak apa-apa. Wirausaha itu adalah pilihan karena wirausaha itu dilihat melalui potensi seseorang, apakah orang itu bisa melakukannya atau tidak, Bu. Oke. Yang wirausaha itu bakat, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kemarin ada ini, wirausaha itu adalah sebuah bakat. Bagaimana yang lainnya? Ibu lupa siapa yang jawab bakat kemarin. Sebentar, Ibu cek lagi. Juan, tolong di-mute suaranya. Sebentar ya. Oke ya. Nah, itu aja kalau gitu cukup. 2 orang aja sudah yang berpendapat. Sekarang untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, nanti kalian yang kemarin ada tugas 2-nya itu yang kalian diminta melakukan hal baru. Nanti kalian lanjutkan ya tugasnya ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan sedikit.
karena ini pertemuannya untuk seminggu ya. Jadi Ibu lanjutkan yang ini lagi kelanjutannya. Nah, untuk minggu ini materi kita itu mengenal potensi daerah. Kalian diharapkan mampu menggali informasi tentang potensi daerah, kemudian menuliskannya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk teks lisan atau tulisan. Ibu memintanya tulisan aja, nggak usah lisan. Nah, bentar. Error nih. Ya, kenapa nih? Bentar ya. Agak ini. Diulangin. Ini ya. Jadi, faktor yang mendukung kemajuan ekonomi suatu negara itu ada 4. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya modal, yang ketiga sumber daya manusia, dan selanjutnya kewirausahaan. Nah, ini. Kalian diminta mengetahui apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia? Sumber daya alam apa aja yang ada di Indonesia? Ini ya, mulai dari bahan tambang, apa aja? Yang di Kalimantan ini apa? Tolong sebutkan. Suara Ibu terdengar nggak? Halo? Terdengar, Bu. Nah, coba tolong sebutkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mulai dari diambil dari bahan tambang apa aja? Batu bara. Batu bara, apalagi Najwa? Minyak. Minyak, gas bumi ya. Terus? Banyak nak, emas, perak, nikel, baja, ya. Tembaga. Tembaga, seperti itu. Itu yang dari bahan tambang. Terus dari hutan itu apa aja? Kayu, jenis-jenis kayu yang ada di hutan kita itu kan macam-macam ya. Terus dari laut, banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu di darat maupun di lautan. Di darat pun ada yang di atas daratan dan di dalam bumi. Nah, kekayaan alam Indonesia ini itu mendukung untuk kemajuan ekonomi suatu negara, terutama negara kita. Jadi hasilnya itu bisa mendukung tingkat ekonomi suatu negara, ya. Nah, sekarang apa kekayaan budaya yang mendukung ekonomi negara kita? Apa kekayaan budaya? Kalau sumber dayanya diambil dari budaya, apa aja? Ada yang pernah, ada yang pernah ke candi-candi ya. Nah, seperti itu bangunan bersejarah juga itu.
Nah, itu juga mendukung kemajuan ekonomi. Adanya bangunan bersejarah di suatu tempat akan timbul aktivitas ekonomi di sekitarnya. Ada yang bisa jualan, ada turis-turis atau wisatawan baik lokal maupun asing datang, akan membangun ekonomi di sekitar daerah bangunan bersejarah tersebut. Yang sejauh-jauh kita ke Tenggarong. Ada apa di Tenggarong? Nah, di Tenggarong itu, di sekitar situ kan banyak yang ini ya, kegiatan ekonomi ya, mulai dari hasil-hasil budaya daerahnya, pakaian-pakaian daerah, pernak-pernik daerah, ya kan? Nah, seperti itu. Terus ada juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu penting dalam mendukung kemajuan ekonomi. Sumber daya manusia itu dilihat dari kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas itu banyaknya dan kualitasnya. Kualitas, jadi diperlukan sumber daya manusia yang unggul, yang terpilih, yang dalam memajukan ekonomi. Jadi itulah misalnya jadi kita punya bahan tambang, tapi kita tidak bisa sumber daya manusia kita tidak bisa memanfaatkan bahan tambang itu sehingga bisa diproduksi. Nah, itu kan jadi suatu kelemahan ya dalam suatu negara. Akhirnya perlu tenaga asing untuk mengelolanya. Seperti itu. Kemudian ada sumber daya modal. Modal itu bisa dari modal kita bisa peroleh ada teknologi, alat, infrastruktur lainnya. Nah, itu juga mempengaruhi untuk mendukung kemajuan ekonomi. Terus yang terakhir ada wirausahaan, kewirausahaannya. Jadi para wirausaha yang mengelola, memanajer semuanya, menggabungkan sumber daya alam, modal, manusia. Nah, itu jadi salah satu pendukung kemajuan ekonomi. Kalau orang wirausahanya, ya kita ambil lagi wirausahanya dari dalam Indonesia, dari dalam negeri, membangun usaha lokal yang menjadi besar akan menarik tenaga kerja daerah, hasil-hasil daerah semuanya ya, yang lokal-lokal. Jadi kemajuan ekonomi di suatu daerah itu semakin meningkat ya, seperti itu. Sekarang bagaimana dengan faktor sumber daya di Indonesia? Sekarang kita bicarakan tentang Indonesia. Nah, adakah yang di antara kalian yang mau mengeluarkan ide-ide atau pendapat kalian? Bagaimana menurut kalian tentang faktor sumber daya yang ada di Indonesia ini? Ibu anu aja ya, sebutin aja ya. Diva, bagaimana menurutmu Diva? Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan faktor sumber daya di Indonesia? Faktor mana saja yang dimiliki dan berlimpah? Nih ya. Silakan Diva. Faktor mana saja yang dimiliki berlimpah dan menjadi sebuah keunggulan? Faktor mana saja yang dimiliki terbatas dan menjadi sebuah tantangan? Kamu ambil contoh satu aja deh, sumber daya yang ada di Indonesia apa aja? Satu. Terus itu yang berlimpah dan menjadi suatu keunggulan itu apa? Gitu. Bagaimana? Bagaimana Diva? Nggak ada. Belum komen. Nur Sela? Ada yang mau komen silakan.
Kalau kita ada yang mau komen silahkan. Apa-apa ini kita terbuka aja. Nih, apapun pendapat kalian itu bagus. Tidak ada pendapat yang ini. Semuanya bagus. Yang penting kita mau bersuara. Silakan yang punya pendapat. Langsung Pak Ibu panggil dia langsung keluar. Enggak gitu ya. Maaf ya. Ya silakan masuk lagi. Jadi mungkin cuacanya kurang ini ya, hujan ini, jaringannya agak kurang stabil. Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Ya, berarti nanti kalian tuangkan aja pendapat kalian nanti dalam tugas deh. Kalau gitu ini. Nah, tugas kalian untuk seminggu ini ya, yang pertama ini mengumpulkan informasi tentang potensi daerah. Informasi itu diperoleh dari mana aja, boleh mau kalian wawancara, boleh observasi, boleh dari lewat pencarian data, boleh di media digital, boleh ya. Ini nanti Ibu lampirkan di classroom. Nah, ini nanti ya yang kalian isi. Nah. Yang ini aja. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Nah, jadi hari ini kalian mengerjakan tugas mandiri kalian yaitu ya potensi daerah, sama yang kemarin ada yang belum selesai. Tantangan hal-hal baru yang ingin kalian lakukan apa itu? Silakan yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Jadi ingat ya, waktunya untuk seminggu ke depan ya. Ya udah. Ntar Ibu screenshot dulu yang hadir hari ini. Tadi ada yang baru masuk. Bisa kameranya di-on-kan dulu. Ibu mau screenshot kalian. Semuanya tolong di-on-kan. Maaf, Bu, sedang tidak bisa on Iya, cam. yang nggak bisa nggak apa-apa, yang nggak bisa, yang bisa. Ya. Silakan yang lagi. Ya. Jadi yang bisa hanya ini ya. Nah, ya. Tolong semuanya senyum di kamera. Iya, hilang lagi. Nah. Ya. Jaringan Ibu muter-muter. Ya, bentar. Oke. Nah, baiklah. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dulu ya. Ibu minta Dimas Agus tolong pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, masih ada waktu kalian sampai ini. Selanjutnya itu sisanya mengerjakan tugas mandiri, boleh kalian berdiskusi dengan teman kalian, boleh ya. Nah, demikianlah pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu membawa manfaat untuk semua, dan mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu, Kenapa? Salsa Al-Zahra izin, Bu. Di WA aja ya, di grup ya. Oke, Bu. Oke.